Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk hari ini kita boleh kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kembali kami boleh belajar firman Tuhan, berkati dan tolong kami untuk dapat mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara, refleksi gema kita pada hari ini diambil dari Mazmur nomor 96. Kita tidak akan membaca secara menyeluruh bagian ini. Karena itu saudara, saya meminta supaya saudara membacanya sebaiknya sampai selesai. Saya hanya akan membaca beberapa bagian saja. Demikian firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 96 ayat yang pertama hingga ke-6, kemudian 11 sampai 13. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Saudara-saudara, Mazmur 96 yang barusan tadi kita baca, saudara, adalah Mazmur yang dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel membawa tabut perjanjian untuk memasuki kota Yerusalem. Nah, saudara, tabut perjanjian ini merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu, saudara, saat tabut perjanjian ini dibawa ke kota Yerusalem, Daud dan seluruh bangsa Israel mengungkapkan dengan satu rasa syukur dan sukacita yang begitu besar di hadapan Tuhan yang telah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta ini dan yang secara khusus memilih bangsa Israel untuk menjadi umatnya. Oleh sebab itu, saudara, Mazmur 96 adalah merupakan ajakan kepada umat Allah, bahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, bahkan seluruh ciptaan, untuk apa? Untuk menyanyi bagi Tuhan. Ajakan ini, saudara, bukan sekedar ajakan tanpa makna, tetapi ini merupakan ajakan untuk apa, saudara? Untuk menggambarkan atau menyiratkan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Dalam ayat 4-7 dengan jelas saudara kita bisa melihat bagaimana Daud mengemukakan saudara atau Daud menjelaskan perbedaan yang begitu jelas, yang begitu kontras antara Tuhan dengan segala Allah. Di dalam bagian ini Daud mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan itulah yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapan Tuhan. Kemuliaan dan kekuatan adalah milik Tuhan saja. Semua kelebihan Tuhan adalah sudah selayaknya diresponi oleh umat Tuhan dengan sikap tunduk dan penyembahan hanya kepada Tuhan Sang Pencipta itu. Nah, karena itu saudara, pengagungan dalam Mazmur ini merupakan sumber inspirasi atau yang dapat menjadi landasan dasar bagi umat Allah untuk mengagungkan Tuhan. Namun sayangnya kita melihat kenyataannya umat Tuhan atau semua bangsa tidak sungguh-sungguh mencari dan menyembah Tuhan. Melainkan kita melihat cenderungnya adalah melawan Tuhan, memberontak terhadap Tuhan, bersikap tegar tengkuk terhadap Tuhan gitu ya. Padahal Tuhanlah yang telah menciptakan alam semesta, bahkan yang memelihara kehidupan seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu saudara, Mazmur 96 ini ditutup dengan perkataan bahwa Tuhan akan menghakimi dunia dengan keadilan dan kesetiaannya. Itu semua akibat dari perbuatan manusia yang memberontak kepada Dia. Perkataan Tuhan ini mau menunjukkan bahwa Tuhan meminta pertanggungjawaban atas manusia, atas cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan, yang justru seringkali melawan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberkati, memelihara kehidupan semua umat Tuhan.
Karena itu saudara, Tuhan memanggil setiap orang yang percaya kepadanya untuk sungguh-sungguh hidup hanya dengan percaya sungguh kepada Dia, beriman, setia, mengagungkan Tuhan saja. Oleh sebab itu saudara, panggilan ini bukan hanya sekedar disebabkan karena kita sudah diciptakan atau dipelihara oleh Tuhan, tetapi karena kita juga saudara telah menerima anugerah keselamatan melalui karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu saudara, setiap kita yang telah menerima anugerah itu, setiap kita yang telah dipelihara, disertai, dipimpin hidupnya, biarlah kita pun hidup benar-benar membalas kepada Tuhan dengan kesetiaan kita, ketaatan kita sebagai bukti kita mau mengagungkan Dia di dalam kehidupan kita. Kita mau meninggikan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu saudara, mari kita hidup dengan penuh pengagungan kepada Tuhan dan hidup dengan terus meninggikan Dia, memuliakan Dia melalui seluruh kehidupan kita. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan kita dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk semua hal yang sudah Engkau nyatakan dan perbuat dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, sebagai balasannya kami hidup mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami yang mengagungkan dan meninggikan Tuhan di dalam ketaatan dan kesetiaan kami, orang lain dapat melihat Tuhan dalam hidup kami. Karena itu tolong kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian refleksi Gema kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.